Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, di sini saya akan membahas 4 soal, 2 contoh soal logika matematika dan 2 contoh soal himpunan. Selamat menonton. Oke, kita masuk ke soal yang pertama di logika matematika. Diketahui, premis 1, jika kamu makan yang cukup, maka kamu tidak akan kelaparan. Premis yang kedua, jika kamu tidak kelaparan, maka kamu tidak akan lemas. Kesimpulan dari premis-premis tersebut adalah premis yang pertama, kita ibaratkan P maka Q. Premis yang kedua, Q maka R. Kenapa di sini sama-sama memakai Q di dua premis? Bisa kita lihat pada premis pertama, kalimat yang maka kamu tidak kelaparan sama dengan premis yang kedua, jika kamu tidak kelaparan. Jadi kita menggunakan Q yang sama pada dua premis. Di sini untuk mencari kesimpulannya, kita menggunakan modus silogisme, yaitu mencoret bagian yang sama atau kalimat yang sama. Di sini bisa kita lihat untuk kalimat yang sama, yaitu ki yang berbunyi kamu tidak kelaparan. Jadi, jikalau kita coret di kedua premis kalimat ki yang sama, maka yang tersisa hanya pi maka r. Jadi, hasil akhirnya atau kesimpulannya dari kalimat di atas, yaitu jika kamu makan yang cukup, maka kamu tidak akan lemas. Oke, untuk soal nomor 2 di logika matematika, jika saya tidak malas belajar, maka kuliah di jurusan TRPL bukanlah hal yang sulit. Tentukan inverse, converse, dan kontraposisi dari pertanyaan implikasi di atas. Pembahasannya, jadi di atas terdapat pernyataan, jika saya tidak malas belajar dan maka kuliah di jurusan TRPL bukanlah hal yang sulit. Kita ibaratkan sebagai P maka Q. Bisa kalian lihat untuk nilai P dan Q-nya di sini. Jikalau kita sudah mengibaratkan pada P maka Q, maka langsung saja kita tentukan yang pertama converse-nya. Untuk menentukan converse-nya, kita tinggal membalikkan kalimatnya yang awalnya tadi P maka Q menjadi Q maka P. Jadi bunyi kalimatnya, jika kuliah di jurusan TRPL bukanlah hal yang sulit, maka saya tidak malas belajar. Kemudian untuk inverse kita cukup menambahkan ingkaran pada setiap pernyataannya tanpa membalikkan kalimatnya. Jadi, bunyi inverse dari kalimat tadi, jika saya malas belajar, maka kuliah di jurusan TRPL adalah hal yang sulit. Dan yang terakhir ada kontraposisi. Kontraposisi ini kita memberikan ingkaran pada setiap kalimatnya atau pernyataannya dan membalikannya yang awalnya P maka Q menjadi Q maka P. Jadi kontraposisinya ingkaran Q maka ingkaran P. Jadi kalimatnya, jika kuliah di jurusan TRPL bukanlah hal yang sulit, maka saya tidak malas belajar. Nah, untuk soal himpunan nomor 1, diketahui A sama dengan X, di mana X lebih besar sama dengan 5, lebih kecil sama dengan 8, di mana X merupakan bilangan asli. B sama dengan X, di mana X lebih besar dari sama dengan 8, lebih kecil dari 10, di mana X merupakan bilangan cacah. Maka tentukan anggota dari A gabungan B.
Bisa kalian lihat, anggota A terdiri dari 5, 6, 7, 8 sesuai dengan syarat yang telah disebutkan tadi. Dan B anggotanya 8, 9, 10 sesuai dengan syarat yang tadi. Untuk menentukan A gabungan B, kita cukup menggabungkan bagian A dan B. Jadi, yang kita gabungkan semua 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10. Nah, di sini kan terdapat angka yang sama, yaitu 8. Jadi, 8 cukup kita tuliskan satu saja. Jadi, anggota dari himpunan A gabungan B adalah 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Kemudian untuk soal himpunan nomor 2, diketahui dari sekelompok anak terdapat 20 anak yang gemar voli, 28 anak gemar basket, dan 27 anak gemar pingpong. 13 anak gemar voli dan basket, 11 anak gemar basket dan pingpong, 9 anak gemar voli dan pingpong, serta 5 anak gemar ketiga-tiganya. Jika dalam kelompok tersebut ada 55 anak, banyak anak yang tidak gemar satupun dari ketiga jenis permainan tersebut adalah... Oke, kita menggunakan rumus yang ada di sini. A gabungan B gabungan C sama dengan A plus B plus C minus A irisan B minus A irisan C minus B irisan C plus irisan dari ketiganya. Oke, bisa kita lihat di sini untuk gabungan ketiga permainan tersebut adalah 55 anak. Tapi karena di sini kita mencari yang anak tidak gemar satupun, berarti kita harus mengurangkannya di bagian gabungan tadi. Kita ibaratkan saja X. Nah, jadi sama dengan jumlah A, yaitu 20, kita ambil dari gemar voli. Yang B, kita ambil 28 dari gemar basket. Dan yang C, kita ambil dari yang gemar pingpong, 27. Nah, untuk yang 13 ini kita ambil dari A irisan B, yaitu anak yang gemar voli dan basket saja, tanpa gemar salah satunya ataupun tanpa gemar yang lainnya. Jadi pokoknya harus gemar voli dan basket untuk irisan A dan B. Nah, untuk yang 11 ini yaitu irisan A dan C, yaitu anak yang gemar basket dan pingpong saja. Dan untuk yang 9, ini merupakan anak yang gemar voli dan pingpong. Nah, yang 5 anak ini, dia tuh gemar ketiga-tiganya, yaitu A, irisan B, irisan C. Nah, jika kita jumlahkan semuanya, didapatlah hasil ini. Terus kita pindah ruaskan untuk mencari anak yang tidak suka ketiganya. Yang tadi sudah kita ibaratkan sebagai X. Jadi, X-nya sama dengan 55 dikurangi 47, yaitu 8 anak. Jadi, anak yang tidak gemar satupun dari ketiga jenis permainan tersebut ada 8 anak. Terima kasih, mungkin cukup itu saja yang dapat saya jelaskan. Apabila ada salah kata atau mungkin penjelasannya kurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.